Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara, dialog sofistik kita kali ini memasuki kalimat atau ayat terakhir surat Al-Fatihah untuk kata ghadab, maghdub, ghairil maghdubi, yang tetap kita rujuk dari kitab I'jazul Bayan karya Syekh Syadruddin Al-Qunawi. Untuk itu dialog ini kita beri judul Maqamat Al-Ghadab wa Sirrur Rahmah Al-Mustabatinah. Tingkatan-tingkatan atau maqamat dari amarah dan rahasia kasih sayang atau rahmat yang tersembunyi di dalamnya. Maka berkatalah Salik kepada gurunya, "Guru, saya ingin memahami sesuatu yang selama ini mengganjal. Kita sering mendengar bahwa rahmat mendahului murka. Sabaqat rahmati ghadabi." Tapi bagaimana memahami ini secara hakikat? Bukan sekedar penghiburan. Kata guru, pertanyaan yang tepat. Tapi sebelum menjawab, aku tanya dulu. Kamu menempatkan murka dan rahmat itu sebagai apa dalam pikiranmu? Kata Salik, sebagai dua sifat yang berlawanan pada Allah. Kata guru, disitulah akar kekeliruanmu. Keduanya bukan berlawanan. Keduanya adalah ummahat as-sifat, induk dari sifat-sifat. Yang keduanya bersumber dari satu hadirat yang sama. Perbedaannya hanya pada hukum, bukan pada asal. Salik, maksudnya hukumnya berbeda tapi asalnya satu. Kata guru, ya, ingat ungkapan tentang dua tangan Allah. Kilta yadaihi yamim mubarakah. Kedua tangan kanan, keduanya penuh berkah. Tapi hukum masing-masing berbeda. Satu tangan menampakkan rahmat dan kasih sayang, satu tangan lagi menampakkan qahar dan ghadab beserta konsekuensinya. Kata Salik, tapi guru, jika keduanya dari satu asal yang sama, mengapa dampaknya bisa begitu berbeda pada makhluk? Kata guru, karena yang berbeda bukan sumbernya, melainkan isti'dad, kesiapan penerimanya. Air hujan yang sama jatuh ke tanah subur dan tanah tandus, hasilnya berbeda, bukan karena airnya berbeda. Kata Salik, berarti murka ilahi pada hakikatnya netral. Kata guru, lebih dari netral, ia memiliki batin yang berbeda dari zahirnya. Zahir murka adalah azab dan hijron, azab dan keterputusan, tapi batinnya adalah rahmat, baik bagi yang dimurkai maupun bagi yang marah itu sendiri. Kata Salik, bagaimana bisa menjadi rahmat bagi yang dimurkai? Kata guru, melalui tiga fungsi: wiqayah, tathhir, dan takmil. Pertama, penjagaan, seperti dokter yang memotong anggota tubuh yang terinfeksi gangren. Zahirnya menyakitkan, batinnya menyelamatkan seluruh tubuh. Kedua, penyucian, seperti emas yang dimasukkan ke dalam api. Api tidak merusak emas, ia justru memisahkan emas dari logam-logam asing yang mencampurinya. Ketiga, penyempurnaan, dan ini yang paling dalam, yaitu bahwa melalui murka, sifat-sifat seperti hilm, afun, sabar, dan tabdil as-sayyiati bil hasanat bisa terwujud. Kata Salik, yang ketiga ini menarik. Guru, bagaimana murka bisa menghasilkan hilmi dan afu? Guru, hilm itu hanya bermakna jika ada kemampuan untuk menghukum tapi memilih untuk tidak. Sabar hanya bermakna jika ada tekanan nyata. Jika tidak ada murka, tidak ada kesempatan untuk menampakkan hilm. Tidak ada arena bagi afun. Maka tanpa murka, sebagian besar nama-nama Allah tidak akan pernah termanifestasi. Salik, subhanallah, berarti murka adalah
syarat bagi manifestasi nama-nama tertentu. Kata guru, tepat. Dan inilah mengapa Al-Hakam Al-Adl tidak menampakkan hukumnya sepenuhnya di dunia ini. Jika hukum keadilan mutlak tampak di sini, tidak ada ruang bagi hilm, tidak ada ruang bagi taubat, tidak ada ruang bagi syafaat. Manusia akan menjadi satu umat karena tidak ada lagi pilihan. Dan ketika tidak ada pilihan, tidak ada pula ibadah yang sejati. Kata Salik, tapi guru, saya ingin bertanya tentang tingkatan murka. Teks yang saya pelajari menyebutkan 3 makom. Apa yang membedakan ketiganya secara esensial? Kata guru, perbedaannya ada pada mudah, masa berlaku, dan pada muta'allaq, objek dan subjeknya. Tingkat pertama, hukum murka bersifat sementara hanya di dunia dan berakhir sebelum nafas terakhir bagi orang yang dikehendaki khatam dengan sa'adah. Ini murka yang mendidik. Kata Salik, dan tingkat kedua, kata guru, lebih panjang. Hukumnya berlanjut ke akhirat, tapi tetap ada batasnya, yaitu ketika hukum Arhamar Rahimin tampak setelah syafaat para pemberi syafaat selesai. Tapi dalam tingkatan kedua ini ada cabang yang sangat halus, yaitu murka yang tampak pada para nabi dan aulia di dunia berupa mihan, cobaan-cobaan berat. Kata Salik, tapi bukankah para nabi dan wali itu orang yang paling dekat dengan Allah? Mengapa justru mereka yang paling berat cobaannya? Kata guru, ini adalah sir aziz yang jarang dipahami orang. Jawabannya ada pada konsep jam'iyah dan mir'at. Para insan kamil adalah cermin paling sempurna dari hadirat ilahi. Dan hadirat itu, hadirat al-haqq, mengandung jami' al-asma was sifat, termasuk di dalamnya murka, qahar, dan jalal. Kata Salik, jadi karena mereka cermin yang sempurna, kata guru, semua yang ada dalam hadirat itu terpantul pada mereka, termasuk murka. Tapi ingat, di dunia inilah yang tampak adalah ahkam hadirat al-imkan, hukum-hukum alam kemungkinan yang menuntut kekurangan dan kepedihan. Setelah berpindah dari dunia, yang tampak adalah dominasi rahmat atas murka. Maka cobaan berat di dunia dan kemuliaan tertinggi di akhirat adalah dua sisi dari satu keping yang sama bagi para insan kamil. Tasalik. Lalu tingkat ketiga. Kata guru, tingkat ketiga adalah yang paling berat dibicarakan. Ia menyangkut takbid, kekekalan hukum murka bagi golongan tertentu. Ini yang para rasul semua bersaksi atasnya di hari kiamat dengan perkataan bahwa Allah murka dengan murka yang belum pernah ada sebelumnya dan tidak akan pernah ada sesudahnya. Salik terdiam lalu berkata, apakah ini berarti tidak ada harapan bagi mereka? Guru diam sejenak lalu berkata, disinilah letak rahasia yang sangat dalam. Kesaksian para rasul tentang kesempurnaan murka itu, jika kamu bisa membacanya dengan benar, justru adalah sebuah bisyarah, kabar gembira yang tidak akan membuat siapapun putus asa dari rahmat Allah jika dipahami. Kata Salik, bagaimana bisa? Kata guru, karena di balik semua itu ada hasayat Rabbina, genggaman-genggaman Tuhan kita. Ada sujud-sujud syafaat yang bertingkat. Ada seruan qata dari Jahannam sendiri yang berkata, cukup, cukup. Ketika Al-Jabbar meletakkan kodamnya. Ada pula kata Malik, penjaga neraka, kepada Nabi SAW, ma tarakta li'ghadabi rabbika syai'a. Kata Salik, seolah bahkan batas murka itu pun sudah dilampaui oleh syafaat. Kata guru, dan siapa yang melampauinya? Mambu'isa rahmatan lil alamin, yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ini bukan kebetulan. Ini adalah sir al-fida,
rahasia penebusan. Kata Salik, guru, saya ingin kembali ke soal murka dalam diri aulia. Tadi guru bilang murka mereka berbeda dengan murka orang awam. Apa maksudnya secara teknis? Kata guru, murka orang awam adalah halah natijah an athar tabi'i, keadaan yang timbul dari pengaruh alamiah. Sedangkan murka para aulia adalah ta'ayyun ghadab al-haqq fihim, tertentukannya murka Allah pada diri mereka. Dari sisi mereka adalah majalli asma dan sifatnya. Kata Salik, seperti Nabi SAW yang tidak pernah marah untuk dirinya sendiri. Kata guru, tepat. Dan sabdanya, in aghdabatum aghdabata rabbak. Kata Salik, berarti ada hamba yang kemurkaannya adalah kemurkaan Allah itu sendiri. Kata guru, dan ada pula yang keridhaannya adalah keridhaan Allah itu sendiri. An ridha'a ridha'al haqq. Inilah puncak dari maqam al-fana fi al-asma was sifat. Tapi ini bukan hulul dan bukan ittihad. Ini adalah tahaqquq bil ubudiyah al-kamilah. Salik terdiam cukup lama, lalu berkata, guru, ada satu hal yang masih membingungkan saya. Di kitab disebutkan bahwa murka ilahi pada para kamil di dunia terjadi juga karena keterbatasan isti'adat manifestasinya. Ada manifestasi yang munkhorifah, makhdujah, bengkok dan cacat, yang tidak mampu menerima keindahan, keseimbangan uluhiyah. Apakah ini berarti ada tajalli yang gagal? Kata guru, ini pertanyaan yang sangat dalam, bukan gagal. Karena dari sisi al-ilmi al-ilahi tidak ada kegagalan, tapi ada tajalli yang karena isti'adatnya terbatas, hanya menampakkan sebagian dari ahkam al-uluhiyah. Jika seseorang kemudian menyandarkan uluhiyah secara penuh kepada wujud yang hanya menampakkan sebagian itu, ia telah melakukan pengurangan terhadap ihatah ketuhanan. Ia telah membatasi yang tak terbatas. Kata Salik, dan murka tampak karena pembatasan itu. Kata guru, karena al-hakam al-adl menuntut hak uluhiyahnya. Siapa yang mengabaikan hak itu, membatasi keluasannya atau menyempitkan ihatahnya ke dalam satu wujud tertentu, ia telah menzalimi uluhiyah, dan dari adilnya murka itu pun tampak. Kata Salik, maka persoalan syirik sebenarnya bukan hanya tentang penyembahan berhala secara kasar. Kata guru, persoalan syirik yang paling halus adalah membatasi Allah dalam konsep, dalam pengalaman, dalam prasangka, menganggap hanya satu wajahnya yang benar dan wajah-wajah lainnya bukan dia. Ini yang membuat manusia terkejut ketika bertemu wajah Allah yang tidak mereka kenal. Kata Salik, seperti ketika seseorang tidak mengenali rahmat di balik murka. Guru mengangguk pelan, lalu berkata, maka naiklah satu demi satu. Pertama, kamu akan melihat hikmah di balik cobaan. Lalu kamu akan melihat keindahan di balik hikmah. Lalu wahdah di balik keindahan. Lalu jamal mutlaq yang tidak ada keburukan di sisinya. Lalu semua nama, zulm, adl, hilm, qahar, semuanya terbakar oleh cahaya subuhat al-wajh al-ilahi, lenyap di medan hadrat al-zatiyah al-ahadiyah. Kata Salik, dan setelah itu guru tersenyum lalu berbisik. Setelah itu ia diam, tidak berbicara, membisu, tidak menjelaskan, buta, tidak memandang, pergi, tidak tampak. Kata Salik, dan jika dikembalikan, kata guru, ia tampak dengan setiap sifat, menjadi makna yang meliputi setiap huruf. Tidak ada perkara yang menyulitkannya, tidak ada pengetahuan yang asing ataupun mengherankan baginya. Keduanya terdiam, tidak ada yang perlu ditambahkan. Demikian saudara,
dialog kali ini semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.